Shalom, selamat malam Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan. Kembali malam hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari Senin, minggu yang baru di minggu yang ketiga ini. Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kali ini saya hanya seorang diri saja ya Bapak Ibu ya, tidak membawa teman-teman saya. Kita membuka Alkitab kita dari surat Yudas. Surat Yudas ayat yang ke-17 sampai 25. Surat Yudas ayat yang ke-17 sampai 25. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikisahkan ada segerombolan anak kecil yang berjumlah 3 orang. Mereka saat itu sedang berkumpul dan menceritakan hal-hal yang menarik. Anak yang pertama mengatakan, tahu nggak, kemarin ayamku mengerami telur. Nah, ternyata telurnya itu menetas. Ada 2 ekor anak ayam yang lahir, kembar. Lalu kemudian anak kedua nggak mau kalah, Bapak Ibu. Anak kedua menceritakan, tahu nggak, kemarin ada tikus kejar-kejaran sama kucing. Tapi tikusnya ini yang kejar kucing. Mereka rebutan makanan. Tahu nggak, setelah si tikus kejar si kucing ternyata bersembunyi di kandang anjing. Wah, akhirnya kucing sama anjing membantu membasmi si tikus. Lucu sekali gitu. Ya, kemudian anak yang ketiga juga nggak mau kalah dengan ceritanya. Tahu nggak, kemarin ada orang bisa terbang. Terbangnya itu nggak pakai sayap, bukan seperti Iron Man, pakai mesin. Tapi dia benar-benar terbang. Bahkan ada sapi terbang, kemarin aku lihat. Bapak Ibu, anak kecil ini menceritakan hal-hal yang lucu, menarik untuk disimak. Lalu nggak lama, ada seorang bapak yang lewat. Bapak ini terheran-heran dengan cerita-cerita anak ini dan bertanya kepada anak-anak ini, nak, kalian itu dari tadi cerita kok nggak masuk akal. Ceritanya bohong ya? Enggak Pak, kami saat ini lagi lomba siapa yang bisa bikin cerita membual dan bohong yang paling hebat. Aduh, kata bapak ini, kalian itu masih kecil, kenapa menceritakan hal-hal yang bohong? Contohlah saya ini,
Dari kecil sampai segede saya ini, saya nggak pernah berbohong. Lalu satu orang anak berkata sama teman-temannya, udahan yuk mainnya. Ternyata kita kalah sama bapak ini. Bapak ini ternyata lebih jago membual dan berbohong. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana tidak? Seorang bapak dari kecil sampai dewasa nggak pernah berbohong, nggak pernah membual. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini sebetulnya nampak bahwa setiap manusia itu punya kelemahan, punya kekurangan di dalam dirinya yang membuat ia selalu jatuh bangun di dalam dosa dan pelanggaran yang sama, yang terkadang itu tidak disadari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari firman Tuhan surat Yudas ini kita mau sama-sama belajar bagaimana kita boleh tetap teguh, berpendirian, dan tetap beriman di dalam Tuhan meskipun kita jatuh bangun. Dan ketika kita teguh beriman di dalam Tuhan, kita pun juga seharusnya bisa membagikan kasih itu dan juga menjangkau mereka yang terhilang. Mari kita lihat bersama-sama isi dari surat Yudas ini, Bapak Ibu. Surat Yudas ditulis sebagai respon terhadap sebuah permasalahan yang genting yang ada di dalam jemaat pada waktu itu. Munculnya ajaran sesat. Bapak Ibu, sekelompok orang hadir di tengah jemaat. Mereka ini menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kesenangannya sendiri. Kelompok ini memahami bahwa kebebasan Kristiani itu dipergunakan untuk kesenangan sendiri dan memakainya untuk kenikmatan-kenikmatan duniawi, uang, makanan, dan juga pelampiasan nafsu. Kebebasan Kristiani ini bisa dipergunakan untuk hal-hal yang fana. Di tengah situasi seperti ini, Bapak Ibu, sangat penting bagi penerima surat untuk tetap berpegang teguh pada iman yang selama ini telah diberitakan lintas generasi, dari generasi rasul-rasul kemudian sampai ke mereka. Kurang lebih ini generasi kedua atau generasi yang ketiga. Bapak Ibu, apa yang terjadi tidak seharusnya mengagetkan mereka, karena sejak dahulu sudah ada para penyesat yang dimana mereka selalu didorong untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Selain itu, sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan, pada akhir zaman memang akan tampil para penyesat dan pengejek kebenaran. Jemaat tidak usah kaget, mereka hanya perlu menjaga kemurnian dan kekudusan. Di dalam suratnya, Yudas tidak hanya menguatkan jemaat yang masih setia pada iman yang benar, tetapi Yudas juga mendorong mereka untuk menunjukkan kasih kepada orang lain yang mungkin sudah tergiur dengan bentuk ajaran sesat ini untuk memuaskan hawa nafsunya sendiri. Orang-orang yang sudah terpengaruh oleh ajaran sesat ini memerlukan uluran tangan yang tulus, kasih yang tulus yang boleh diwujud nyatakan. Bapak Ibu, kita tadi membaca di ayat yang ke-22 dan 23 yang berbicara tentang orang-orang yang sudah terpengaruh dengan ajaran sesat. Paling tidak ada 3 tingkatan orang yang telah tersesat. Yang pertama adalah mereka yang masih ragu-ragu. Orang yang ada di tahap ini, Bapak Ibu, adalah orang yang masih dalam tahap meragukan ajaran sesat yang ada. Mereka meragukan kebenaran dari ajaran-ajaran yang mereka terima. Jika tidak segera ditolong, maka keraguan ini bisa berubah menjadi ketidakpercayaan. Sungguh bahaya. Ini tidak boleh dibiarkan. Lalu tahap yang kedua adalah orang-orang yang sudah dekat dengan penghukuman. Apa maksudnya, Bapak Ibu? Maksudnya adalah orang-orang yang semacam ini yang disesatkan, mereka seakan-akan digambarkan berada di tepi neraka, di tepi lautan api yang menyala-nyala. Mereka bisa kita rebut kembali supaya jangan sampai jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala dan tinggal di dalam penghukuman Tuhan.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ada orang-orang yang sudah sangat terikat dengan kesesatan. Pakaian mereka sudah tercemar oleh keinginan-keinginan dosa. Sebagai informasi, Bapak Ibu, orang pada zaman dulu memakai pakaian itu dua lapis. Pakaian yang di dalam, jubah panjang, dan juga pakaian yang di luar. Nah, maksudnya pakaian mereka sudah tercemar oleh dosa adalah jubah panjang yang ada di dalam. Jubah yang sangat dekat dengan kulit. Nah, ini menggambarkan, Bapak Ibu, bahwa dosa, penyesatan itu sudah sangat dekat dengan mereka. Kebobrokan yang ditimbulkan itu sangat mendarah daging. Bukan sekedar perilaku, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi itu sudah mereka jiwai. Dosa itu sudah sangat melekat di dalam diri mereka. Orang-orang semacam ini kemungkinan besar mereka sudah menjadi sama seperti para penyesat itu. Mereka mencemarkan diri mereka. Bapak Ibu, tatkala kita melihat ada banyak orang yang tersesat, terkadang kita tergerak hati untuk bertindak menyelesaikan masalah yang terjadi. Sebagian orang mungkin tergoda untuk mengambil tindakan-tindakan yang sangat tegas. Tidak jarang ketegasan ini dengan mudah berubah menjadi kekasaran dan kekerasan. Ada orang-orang yang mengatasnamakan kecintaan terhadap kebenaran, tetapi justru yang terjadi adalah sebagian orang justru terjebak pada sikap-sikap yang tidak benar. Apa yang diperjuangkan tidak selaras dengan cara mereka memperjuangkannya. Kasih kepada kebenaran tidak diimbangi dengan kasih kepada orang lain. Yudas bukanlah tipikal orang yang semacam itu. Dia sangat mencintai kebenaran dan dia juga mencintai orang yang tidak benar. Lantas apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang tersesat? Wujud kasih seperti apa yang patut kita tunjukkan kepada mereka? Yang pertama, kita mau menunjukkan belas kasihan. Di dalam pembukaan suratnya, Yudas pertama kali menuliskan tentang belas kasihan. Kalau di dalam LAI, di ayat yang kedua, di sana diterjemahkan sebagai rahmat. Nah, rahmat ini adalah belas kasihan. Yudas ingin menunjukkan belas kasihan Allah kepada para penerima suratnya. Hal ini mau menunjukkan bahwa pada saat kedatangan Tuhan Yesus kelak, kita sesungguhnya menantikan belas kasihannya. Hanya oleh belas kasihannya kita dapat menghadap Dia kelak dalam keyakinan dan di dalam kebenaran. Bapak Ibu, sebagaimana Allah pada masa lalu telah berbelas kasihan kepada kita yang dahulu tersesat dan jatuh di dalam dosa, demikian pula kita sepatutnya memperlakukan orang lain demikian, menunjukkan belas kasihan. Ingat Bapak Ibu ucapan bahagia di dalam Matius 5 ayat yang ke-7, orang yang berbelas kasihan akan juga menerima belas kasihan. Lalu tindakan kedua, Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan terhadap orang yang tersesat? Yaitu kita mau menyelamatkan mereka. Kita dapat menyelamatkan orang yang tersesat dengan cara merampas mereka dari api. Kata merampas dalam bagian ini bukan sekedar tindakan asal-asalan, tetapi ini ada tindakan yang disertai dengan kekuatan dan juga ada paksaan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ketika kita melihat orang yang tersesat, mereka itu seakan-akan sudah dibutakan mata rohani dan pikirannya, sehingga perlu ada suatu upaya yang kuat dan bahkan agak sedikit memaksa supaya mereka boleh kembali lagi kepada jalan yang benar. Ini Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kita pernah mendengar nasihat, kasihilah orangnya, tetapi bencilah perbuatan jahatnya. Bapak Ibu, mungkin ada di antara kita saat ini sedang bergumul untuk merebut seseorang kembali kepada jalan yang benar. Mereka sudah lama tersesat.
kita mungkin mau menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kita hikmat bagaimana kita menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang yang tersesat di luar sana. Mungkin itu ada di dalam keluarga kita, mungkin itu ada di dalam kantor kita, tetangga kita, atau orang lain yang kita kenal. Jangan sampai Bapak Ibu, belas kasihan kita itu menjadi bumerang. Kita mau menyelamatkan orang itu, tetapi kita malah terperosok, jatuh, sama seperti orang tersebut. Perlu hikmat, perlu kewaspadaan, dan memerlukan pertolongan dari Allah sendiri. Ini perkara yang tidak mudah, Bapak Ibu. Kita dituntut untuk jangan berdiam diri terhadap bentuk-bentuk penyesatan. Tetapi di sisi lain, kita juga memerlukan hikmat dari Tuhan. Kita memerlukan perubahan hidup terlebih dahulu, supaya kita juga bisa mengubah orang lain, supaya kita juga bisa melayani orang lain, menunjukkan kasih kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tetap teguh berdiri di atas dasar iman kita, dan kita juga mau punya belas kasihan, membawa orang lain di luar sana yang tersesat, membawa mereka kepada jalan yang benar, menunjukkan kasih kepada mereka. Menjelang hari Tuhan sudah dekat. Biarlah Tuhan menolong kita, supaya kita boleh tergerak oleh belas kasihan dan mau menyelamatkan mereka yang terhilang. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur ya Tuhan untuk renungan malam hari ini, yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh tetap berdiri teguh di atas dasar iman yang benar, di dalam kebenaran Allah sendiri. Ya Tuhan, di luar sana mungkin keluarga kami sendiri, atau mungkin kerabat dekat kami, atau mungkin teman yang ada di kantor atau di sekolah, dimanapun mereka berada saat ini, masih banyak orang yang tersesat, masih banyak orang yang memerlukan uluran tangan. Ya Tuhan, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami belas kasihan bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang tersesat. Kiranya kami boleh menunjukkan kasih kepada mereka. Ya Tuhan, tolong kami. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan boleh memakai kami untuk menjadi saluran berkat, terlebih dahulu mengubahkan kami, terlebih dahulu menguatkan iman kami, baru nantinya kami juga bisa mengubahkan orang yang tersesat di luar sana, orang yang ragu-ragu dengan imannya, atau orang yang memerlukan belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tolong kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami juga mau bersyukur kepadamu untuk setiap anugerah demi anugerah yang boleh kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur apabila kami masih dapat bekerja. Kami bersyukur apabila Tuhan masih mencukupkan segala kebutuhan kami. Kami bersyukur apabila anak-anak masih dapat bersekolah meskipun secara online. Kami bersyukur ya Tuhan untuk cinta kasih yang telah Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk keluarga. Kami bersyukur untuk tempat tinggal yang Tuhan berikan pada saat ini. Ya Tuhan, banyak hal yang perlu kami syukuri di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk segala berkat-berkat Tuhan yang Engkau boleh berikan hari demi hari. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas apa yang Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menangani pandemi ini. Kami berdoa biarlah Tuhan yang akan terus tolong bangsa kami di dalam membuat kebijakan-kebijakan peraturan yang sungguh dapat memihak rakyat kecil dan untuk mensejahterakan bangsa dan negara kami. Kami serahkan ya Tuhan kehidupan kami dan istirahat malam kami pada hari ini. Biarlah Tuhan yang akan menolong kami,
sehingga kami besok hari boleh bangun dengan tubuh yang segar, dengan kekuatan yang dari Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.